berkaitan dengan PSBB yang dilakukan oleh DKI Jakarta dan sekitarnya, bahwa Polda Metro Jaya menyiapkan personil sejumlah 1.152 orang. Ya. Personil tersebut tersebar ya di berbagai polres-polres dan kemudian di Polda. Jadi sebanyak itu 1.152 membackup kegiatan PSBB di DKI Jakarta. Jadi itu. Dan yang kedua berkaitan dengan gangguan Kamtibmas ya, gangguan Kamtibmas yang terjadi ya antara bulan Februari dan bulan Maret gitu ya. Jadi untuk bulan Februari ada 17.411 kasus dan kemudian bulan Maret ada 20.845 kasus. Kasus ini meliputi kejahatan, kemudian pelanggaran, dan kemudian gangguan dan bencana ya. Jadi ada kenaikan sekitar 19,72% daripada kalau gangguan KTP tersebut. Kali ini ada peningkatan ya, yaitu di gangguan terhadap orang, yaitu ada penemuan mayat, juga ada bunuh diri, ada kecelakaan ya, kemudian ada kebakaran dan ada kehilangan gitu. Ini yang menyebabkan banyak meningkat ini. Kemudian yang kedua, upaya Polri berkaitan dengan gangguan Kamtibmas ini ya, berkaitan dengan kegiatan saat ini. Yang pertama adalah preventif. Preventif itu kita memberikan himbauan kepada masyarakat, baik itu melalui media sosial, melalui spanduk, ya, melalui public address, ada leaflet itu yang kita lakukan gitu. Jadi himbauan-himbauan ini ada 66.321 kali gitu ya. Jadi ini kita lakukan kepada masyarakat biar masyarakat paham dan mengetahui. Kemudian preventif kita ada patroli gabungan ya skala besar antara TNI dan Polri yang kita lakukan ya. Jadi kita tiap hari semua Polda ya itu melakukan dan semua Polres pun melakukan kegiatan ini. Di patroli berskala besar antara TNI dan Polri untuk memberikan himbauan kepada masyarakat berkaitan dengan virus corona ini ya. Jadi kita tetap tidak bosan-bosannya, kita setiap hari melakukan patroli, kita memberikan himbauan kepada masyarakat dan kemudian kita juga memberikan edukasi ya, bersama-sama melalui peralatan sosial yang ada. Itu baik itu ada Pak RT, Pak RW dan Pak Lurah di sana. Tentunya di sana ada Bapak Kamtibmas dan ada Babinsa yang selalu hadir dan juga dinaungi oleh Polsek dan Muramil di sana. Kita sama-sama. Jadi dalam kita melakukan suatu kegiatan tersebut ya. Jadi tentunya dari masyarakat sendiri pun ya membuat suatu kegiatan ya, jangan sampai virus itu tertular. Masyarakat juga banyak yang dia itu melakukan kegiatan, ada spanduk, kemudian juga ada penjagaan di pintu-pintu masuk di kampung tersebut ataupun di suatu area-area tertentu. Jadi siapa yang mau masuk di sana ditanyakan warga mana, kalau bukan warganya mau kemana dan sebagainya. Itu semuanya dilakukan oleh warga. Jadi kita juga memanfaatkan warga untuk ikut serta di dalam memutus daripada jaringan virus corona tersebut. Dan kemudian juga dari pihak kepolisian dan TNI memberdayakan petugas keamanan yang ada di suatu area maupun pemukiman maupun perumahan. Tentunya di sana ada satpam, ada juga petugas keamanan di sana, dan kita komunikasikan di sana untuk ikut menjaga wilayahnya masing-masing. Di wilayah itu dia punya wilayah, dia jaga, dan dia juga memberitahukan kepada warganya ya untuk tetap tetap menjaga, ada standby di rumah ya. Kalau misalnya dia akan keluar pun dia akan memberitahu. Tentunya harus menggunakan masker ya. Kalau nanti warganya dengan keluar dari kampung itu, dia mau belanja, dia mau mencari makan, itu pun harus komunikasi dengan daripada petugas keamanan yang ada di sana, itu di situ. Dan yang ketiga adalah represif. Ya, tentunya ini adalah akan kita
lakukan yang terakhir ya berkaitan dengan kegiatan represif tersebut. Tapi kami yakin masyarakat lebih semakin hari semakin paham, semakin mengetahui, semakin menjadi pahlawan di dalam memutus jaringan virus tersebut. Ya tentunya ya nanti ada kegiatan di jalan ya, di jalan karena ada beberapa pembatasan, itu ada roda 2, ada roda 4, itu adalah plat kuning, itu ada plat hitam, semuanya sudah kita komunikasikan dan kegiatan tersebut juga sudah ada regulasi yang ada. Ya tentunya yang pertama adalah kegiatan polisi, kita wajib memberitahu, menghimbau itu di situ, menghimbau kepada warga masyarakat. Ya misalnya ada menggunakan mobil pribadi ya, saya jenis sedan, ada bisa 4 orang, itu kita himbau, kita sampaikan ya bahwa aturannya seperti ini, jangan diulangi lagi gitu ya. Jadi semuanya tetap kita ada teguran juga ya, selain himbauan ada teguran yang kita berikan kepada warga sehingga warga sadar, sehingga warga kita sama-sama untuk bisa memutus daripada rantai virus corona ini di situ. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan ada pertanyaan berkaitan dengan penolakan masyarakat ya terhadap proses pemakaman jenazah pasien COVID-19 ini. Ya tentunya kan dari pihak kepolisian dan TNI bersama dengan pemerintah daerah ya, kita selalu komunikasi, mengkomunikasikan kepada warga, itu mengedukasikan kepada warga ya bahwa semuanya adalah saudara kita, semuanya adalah warga kita sendiri dan semua sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan. Jadi kita berharap ya warga masyarakat pun juga mulai sadar ya dengan adanya korban maupun korban yang meninggal daripada korban virus corona ini. Dan tentunya dari pihak kepolisian dan TNI pun juga mengkomunikasikan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan lokasi pemakamannya ya. Jadi di setiap polda maupun polres pun kita komunikasikan. Jadi nanti dari pemerintah daerah nanti yang akan menunjuk ya, kita komunikasikan agar dia bisa menunjuk lokasi daripada pemakamannya di mana itu. Itu selain itu juga kita tidak bosan-bosannya kita dalam melakukan preventif dan preventif kepada warga masyarakat. Kita memberikan edukasi ya, semuanya bahwa kita semua adalah menjadi korban ya, artinya korban berkaitan dengan pandemi yang COVID ini ya. Jadi kita semua sama-sama untuk memerangi dan jangan sampai kita juga melakukan penolakan itu di situ. Karena apa? Kalau nanti kita melakukan penolakan gitu ya, memang ada efek hukumnya. Kita melakukan penolakan. Seperti yang kejadian di Polda Jateng di Semarang ya, di Semarang itu datang dengan tindakan provokasi menghalang-halangi ya, datang melarang petugas pemakaman yang melakukan tugas ya di sana itu. Jadi kemarin sudah kita amankan 3 orang pelaku ya, 3 orang pelaku diamankan di Jawa Tengah gitu ya. Tentu jadi pembelajaran buat kita, jangan diulangi kembali bahwa karena memang kalau kita melakukan blokade maupun penolakan itu ada efek hukumnya ya di situ. Jadi yang bersangkutan kita kenakan pasal 212 KUHP, 214 KUHP dan pasal 14 ayat 1